Sebentar lagi anak akan mempunyai anak. Sunnah apa saja yang harus saya lakukan ketika anak saya lahir? Dan bolehkah saya mengundang sanak saudara di hari ketujuh? Kesunahan ketika anak lahir ya. Yang pertama, ketika anak tersebut lahir disunahkan ditahnik atau dikasih sesuatu yang manis ya, dikasih kurma. Jadi ketika anak tersebut lahir, orang tuanya mengunyah kurma sampai benar-benar lembut, kemudian ditempelkan nanti di bayi tersebut ya. Kemudian yang kedua, sunnah kedua, diazankan bayi tersebut ya. Tetapi masalah mengazankan bayi ini terjadi khilaf di kalangan ulama ya. Hadis yang menyebutkan man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Artinya, jika anak kamu lahir, maka azankanlah di telinga sebelah kanannya dan iqamahkan di sebelah telinga kirinya. Niscaya anak tersebut dijauhkan dari gangguan umusibyan atau jin perempuan ya. Tetapi hadis tersebut para ulama sudah membahasnya ya. Para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis tersebut dhaif ya atau lemah. Nah, jadi mengenai mengazankan bayi ini terjadi khilaf di kalangan ulama, termasuk kami sendiri dahulu. Ketika anak kami yang pertama lahir, kami azankan anak tersebut. Tapi anak kami yang kedua kemarin yang lahir 6 bulan yang lalu ya, tidak diazankan. Karena kami sudah mempelajari hadis tersebut dan kami memilih pendapat yang menyebutkan bahwa tidak disunahkan diazankan ketika lahir karena hadisnya dhaif ya. Tetapi ini khilafiyah ya, masalah mengazankan bayi yang baru lahir ya. Nah, kemudian ketika anak tersebut sudah menginjak hari ketujuh dari lahir, maka disunahkan jika orang tuanya mampu, ini sunnah yang ditekankan ya. Jika orang tuanya mampu, maka dipotonglah akikah buat anak tersebut. Kemudian di hari ketujuh pula dicukur rambutnya dan dikasih nama ya. Itu diterangkan di dalam hadis, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu fil yaumis sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Jika anak kamu lahir, maka seperti tergadaikan yang harus ditebus oleh akikah di hari ketujuh, dan di hari ketujuh tersebut dicukur rambutnya dan dikasih nama ya. Nah, jadi akikah yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di hari ketujuh sesuai dengan hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi ya. Hari ketujuh itu hitungannya begini. Jadi misalnya anak tersebut lahir pada hari Ahad ya, maka dihitung hari Ahad itu hari pertama. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, ketika hari Sabtu berarti sudah hari ketujuh. Jadi hari ketujuh tersebut dipotong akikah ya, dipotong akikahnya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing ya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah ya. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'iqa 'anil ghulam bisyataini wa 'anil jariyati bisyatin. Artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyembelih kambing 2 ekor untuk anak laki-laki dan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan, ya. Nah, itu dilakukan pada hari ke-7, ya. Dan hari ke-7 tersebut dipotong rambutnya, ya, dicukur rambutnya sampai benar-benar gundul, ya, sampai botak. Dan kata para ulama, rambut tersebut ditimbang seukuran harga perak. Jadi misalnya jadi misalnya rambut tersebut ada 4 gram. Kemudian harga perak itu 1 gramnya 20.000. Berarti kalau 4 gram 80.000, ya. Nah, itu hasilnya disedekahkan, ya, itu kata para ulama, ya. Kemudian di hari ke-7 tersebut dikasih nama, ya. Dikasih nama. Dan masalah nama ini boleh juga di hari pertama, kemudian sebelum lahir juga boleh dipersiapkan, ya. Tapi yang lebih afdal, yang sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu di hari ke-7, ya. Jadi hari ke-7 itu menyembelih kambing, kemudian mencukur rambut si bayi dan ngasih nama, ya. Kemudian yang kedua tadi penanya menyebutkan bagaimana jika mengundang sanak saudara, yaitu bagus, ya. Dan disunnahkan kambing tersebut itu dimasak dahulu, ya. Kemudian kita undang para saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk makan di rumah kita. Jadi acaranya makan, ya, makan, ngobrol, pulang, gitu, ya. Jangan ada acara-acara yang lain lagi. Dan makan-makannya ini kalau mau mengundang tetangga tidak harus hari ke-7 juga, ya. Jadi misalnya ada sebagian saudara yang belum ada di tempat tersebut, misalnya pulangnya hari besoknya, sementara sekarang sudah hari ke-7, ya, boleh di hari ke-8 mengumpulkan tetangga atau di hari ke-9-nya, ya. Yang diperintahkan di sini adalah memotong kambing tersebut di hari ke-7, ya. Adapun mengundang orang untuk makannya terserah mau di hari ke-8 mau di hari ke-9, ya. Jadi melakukan akikah itu bukan di hari ke-40, ya. Sebagian masyarakat itu ada yang meyakini bahwa akikah dan potong rambut itu dilakukan di hari ke-40, ya. Sebab katanya hari 40 itu si istri itu nifasnya berhenti hari ke-40. Itu juga sudah terjadi salah faham, ya. Nifas itu tidak berhenti di hari ke-40, tidak. Ada yang 1 minggu sudah kering, ada yang 10 hari dan seterusnya, ya. Ini juga ada khusus pembahasan, nanti kami akan bahas mengenai nifas itu berapa hari, ya. Nah, yang dibahas di sini maksudnya jangan mempunyai keyakinan bahwa sunnahnya akikah itu hari ke-40, potong rambutnya hari ke-40. Ini berbahaya, ya, sebab sudah menyelisih sunnah Nabi, ya. Kalau di tempat kami namanya mahinum katanya. Jadi mahinum itu ya si istri ya sudah berhenti nifas, kemudian sang suami sudah bisa menggauli istrinya itu di hari ke-40 plus dilakukan ekah, dilakukan potong rambut, ya. Ini sangat tidak, maksudnya ini tidak sesuai dengan sunnah, ya. Yang sunnah itu dilakukan hari ke-7 ketika anak tersebut lahir, ya. Sesuai dengan hadis Nabi tadi yang menyebutkan al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu fil yaumis sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Jika anak kamu lahir, maka seperti tergadaikan yang harus ditebus oleh akikah di hari ke-7, dan hari ke-7 tersebut dicukur rambutnya dan dikasih nama, ya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai kesunahan-kesunahan ketika anak baru dilahirkan, ya.